Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Raima Nur Falah dari kelas Ilmu Politik B semester 2. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi mengenai praktek ibadah. Yang pertama ada toharoh, yaitu bersuci. Di sini maksudnya bersuci dari hadas besar dan hadas kecil, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di Quran surat Al-Baqarah ayat 222 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, innallaha yuhibbu taubina wa yuhibbu mutatahhirin. Artinya sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan orang-orang yang mensucikan diri. Toharoh dapat dilakukan menggunakan air atau tanah. Lalu air jenis apa saja yang bisa digunakan untuk bersuci, yang dapat mensucikan diri gitu ya. Yang pertama ada air hujan, air sumur, air laut, air es, air embun, bisa juga air yang keluar langsung dari mata airnya. Kecuali air yang sudah tercampur dengan benda lain atau air yang sedikit, bisa disebut juga air yang kurang dari 2 kulah. Lalu kenapa sih kita diharuskan mensucikan diri atau toharoh gitu ya? Karena kita diharuskan mensucikan diri karena apabila kita telah terkena najis, dan najis itu terbagi menjadi 3. Yang pertama ada najis mughalladoh. Najis mughalladoh adalah najis besar. Contohnya adalah anjing dan babi. Lalu yang kedua ada najis mukhafafah. Najis mukhafafah adalah najis ringan. Contohnya air kencing anak kecil laki-laki yang belum pernah memakan apapun selain ASI-nya. Lalu yang ketiga ada najis mutawasito. Najis ini adalah najis ringan. Lalu najis ini tuh terbagi menjadi 2. Yang pertama ada najis mutawasito hukumiyah. Najis yang dimaksud adalah najis yang sudah tidak ada bau, rasa, bentuk, wujud dan juga warna, tapi diyakini adanya. Lalu ada juga najis mutawasitoh ainiyah. Najis ini masih ada zat, warna, rasa dan baunya. Lalu cara toharoh itu ada berbagai macam. Yang pertama ada istinja. Istinja adalah mensucikan kotoran yang keluar dari kubul dan dubur menggunakan air atau batu. Lalu yang kedua ada berwudu. Syarat-syarat wudu yaitu Islam, mumayyiz, tidak berhadas besar, menggunakan air yang suci, dan tidak ada sesuatu yang menghalangi sampainya air ke kulit langsung, contohnya seperti kutek. Lalu yang selanjutnya ada rukun wudu. Rukun wudu yaitu niat membasuh muka, membasuh 2 tangan sampai sikut, menyapu sebagian kepala, terus membasuh telapak kaki hingga mata kaki. Lalu selanjutnya yang dapat membatalkan wudu yaitu hilang akal, terus bersentuhan dengan lawan jenis, menyentuh kubul atau dubur. Selanjutnya cara untuk taharoh yaitu tayamum. Tayamum adalah mengusap tanah ke muka dan kedua tangan sampai sikut karena uzur. Boleh karena uzur, dalam perjalanan, atau tidak ada air sama sekali. Syarat tayamum yang pertama, sudah masuk waktu sholat, sudah diusahakan mencari air, tanah yang suci dan berdebu, menghilangkan najis terlebih dahulu. Mengusap kedua tangan sampai siku, lalu tertib. Sunat tayamum, membaca basmalah, mengembuskan dulu tanah dari telapak tangan digini dulu, baru diinin ke muka ya. Terus membaca syahadat.
Lalu yang dapat membatalkan tayamum, yang pertama segala sesuatu yang dapat membatalkan wudhu. Lalu ada air bagi yang alasan tayamumnya karena tidak ada air gitu. Selain toharoh ada juga sholat. Sholat adalah salah satu rukun Islam yang penting setelah 2 kalimat syahadat. Sholat juga lebih utama daripada ibadah-ibadah lain karena sholat merupakan tiangnya agama. Salah satu ayat yang berbicara tentang kewajiban kita melaksanakan sholat yaitu Bismillahirrahmanirrahim, waqimus sholata inna sholata tanha anil fahsya'i wa munkar, yang artinya dirikanlah sholat, sesungguhnya sholat mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Itu terdapat dalam surat Al-Ankabut ayat 45. Waktu sholat itu ada 5. Yang pertama, sholat zuhur. Sholat ini dilaksanakan mulai dari tergelincirnya matahari dari pertengahan langit hingga apabila bayang-bayang sesuatu sama dengan panjangnya itu sendiri. Lalu yang kedua ada sholat asyar. Sholat asar dimulai semenjak habis waktu zuhur, yakni apabila bayang-bayang sesuatu sama dengan panjangnya itu sendiri sampai terbenamnya matahari. Lalu yang ketiga ada sholat maghrib. Sholat maghrib dimulai sejak terbenamnya matahari hingga terbenamnya mega merah. Lalu yang keempat ada isya. Isya itu waktunya mulai terbenamnya mega merah sampai terbit fajar kedua atau disebut juga sodik. Lalu selanjutnya yang kelima ada sholat subuh. Sholat subuh dilakukan sejak terbit fajar selama matahari belum terbit. Nah, selain sholat wajib ada juga sholat sunat seperti sholat duha, sholat tahajud, sholat hajat, sholat dan banyak lagi ya. Lalu selanjutnya ada rukun sholat, itu ada 17. Yang pertama niat di dalam hati, membaca takbiratul ihram, berdiri bagi yang mampu, membaca al-fatihah, ruku, tumanina dalam ruku, itidal, tumanina dalam itidal, sujud, tumanina dalam sujud, duduk di antara dua sujud, tumanina dalam duduk di antara dua sujud, membaca tasyahud awal, tasyahud akhir, membaca sholawat, membaca salam, lalu tertib. Lalu selanjutnya syarat-syarat sholat. Yang pertama menghadap arah kiblat, masuk waktu sholat, pelakunya adalah beragama Islam, tamyiz, mengetahui fardu atau rukun sholat, menutup aurat, ya itu. Lalu sesuatu yang dapat membatalkan sholat. Yang pertama ucapan lain selain bacaan sholat, gerakan yang sering, terus-menerus dan berlebihan, menambahkan gerakan, makan atau minum, berniat membatalkan sholat, keraguan membatalkan sholat, lalu yang terakhir ragu akan niat. Lalu selanjutnya ada khotbah. Secara bahasa, khotbah adalah perkataan yang disampaikan di atas mimbar. Lalu khotbah berasal dari bahasa Arab yang merupakan kata bentukan dari kata mukhotobah yang berarti pembicaraan. Ada pula yang mengatakan berasal dari kata al-khatbu yang berarti perkara besar yang diperbincangkan. Khotbah biasa dilakukan pada saat sholat Jumat, bisa juga di waktu-waktu ya. Lalu selanjutnya ada mengurus jenazah. Ada 4 kewajiban yang harus dilakukan oleh orang-orang yang masih hidup terhadap jenazah. Yang pertama memandikan, mengafani, menyolatkan dan menguburkan. Keempat kewajiban itu sebetulnya hukumnya adalah fardu kifayah, lebih baik, yang artinya itu lebih baik jika dilaksanakan, dan kewajiban itu hanya untuk jenazah-jenazah muslim. Kalaupun non-Islam boleh, tapi ada ketentuannya sendiri gitu ya. Yang pertama ada memandikan.
ada 2 jenazah yang tidak mesti dimandikan. Yang pertama jenazah orang yang meninggal di medan perang, dan yang kedua bayi yang belum mengeluarkan suara. Lalu mengkafani itu jika untuk laki-laki menggunakan 3 helai kapan, dan jika untuk perempuan menggunakan 5 helai kapan. Lalu menyolatkan dan dikuburkannya di menghadap kiblat. Lalu selanjutnya ada kurban. Kurban berasal dari bahasa Arab, yaitu qoriba yakrobu kurbanan, wa kurbanan wa kirbanan, yang berarti dekat. Dalam kata lain, Quran berarti mendekatkan diri kepada Allah melalui ritual menyembelih hewan ternak. Waktu penyembelihannya dilakukan usai sholat Idul Adha, yaitu dari tanggal 10 sampai 13 Zulhijjah. Begitu. Selanjutnya ada puasa. Puasa merupakan terjemahan dari bahasa Arab, yaitu asyam, yang artinya menahan diri dari segala sesuatu, seperti menahan makan, minum, nafsu bicara, dan lain-lain. Sedangkan arti puasa menurut istilah fikih adalah menahan diri dari sesuatu yang membatalkan puasa, mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari, dengan disertai niat dan beberapa persyaratan. Lalu persyaratan puasa: 1. Islam, terus suci dari haid dan nifas, berakal, dan pada waktu yang diperbolehkan. Selanjutnya ada haji. Haji berarti maksud dan aturan-aturan haji. Yang pertama, rukun haji ada 5, yaitu ihram, wukuf di Arafah, tawaf di Baitullah, sya'i antara Syafa dan Marwah, dan mencukur atau menggunting rambut. Tiap-tiap rukun di atas Tiap-tiap rukun yang tadi memiliki rukun dan syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi. Orang yang sedang melaksanakan ihram diharamkan melakukan hal-hal seperti memakai wangi-wangian, berminyak rambut atau janggut, memotong kuku atau rambut, berjima, dan permulaannya seperti lalu akad nikah, memburu-buruan tanah haram yang suka dimakan. Ada juga yang diharamkan bagi laki-laki: menutup kepala, mengenakan pakaian yang dijahit. Lalu kewajiban melaksanakan ihram bermula dari mikot, baik mikot mengenai waktunya maupun tempatnya. Dalam pelaksanaan ibadah haji diwajibkan pula bermalam di Muzdalifah dan Mina, melempar jumroh Aqobah pada hari raya Adha, melempar jumrah yang 3 pada 3 hari. Kewajiban melaksanakan ihram bermula dari mikot, baik mikot mengenai waktunya maupun tempatnya. Dalam pelaksanaan ibadah haji diwajibkan pula bermalam di Muzdalifah, melempar jumroh Aqobah pada hari raya Adha, melempar jumroh yang 3 pada 3 hari tasyrik, yaitu 11, 12, dan 13 bulan haji. Lalu yang keempat, tawaf wada. Yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Usolli sunata duha rok'ataini
mustaqbilal qiblati lillahi ta'ala. Allahu akbar. Allahu akbar kabiro walhamdulillahi kasiro wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardi hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wal mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Allahu akbar. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Allahu akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Allahu akbar. Rabbik firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Allahu akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Allahu akbar. Ya mubarakatuh shalawatu thayyibatulillah. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shollaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Allahumma inna a'udzubika minal adzabil qabri wa min adzabin nar wa min fitnati mahya wal mamati wa min fitnati masihid dajjal. Allahumma gfirli ma qadamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma alantu wa ma asraftu wa ma anta alamu bihi minni. Anta muqaddimu wa anta muakhir wa anta ala kulli syai'in qadir. Ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinika wa ala ta'atika subhanaka inna kuntu minadh dhalimin. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi.